Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Dewi Elmizar. Aku doain teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu ceria. Oke teman-teman semua, hari ini di video ini ya, aku mau bahas sesuatu ya, yang sesuatu itu mungkin sering juga teman-teman dengar ya, satu istilah ya, yang mungkin teman-teman sering dengar di video-video tentang motivasi atau buku-buku tentang pengembangan diri, atau bahkan teman-teman langsung datang di kegiatan-kegiatan training motivasi. Dan istilah itu adalah be yourself. Istilah ini nggak akan pernah lekang dari zaman teman-teman ya, dalam pembahasan tentang ilmu pemberdayaan diri. Selagi manusia itu masih ada, disitulah ilmu ini masih tetap setia untuk menemani bagaimana seorang kita seorang kita manusia hidup untuk senantiasa berdaya, dan itu menjadi tujuan utama tentunya saat Anda punya keinginan bagaimana diri ini tidak seperti ini. Ya sama sih sebenarnya, saat ketika kita itu bertumbuh dari nol ya sampai sekarang, itu menjadi sebuah proses pertumbuhan, namanya tumbuh ya. Menjadi sebuah proses pertumbuhan, kita tuh tumbuh terus gitu loh. Nggak mungkin kita itu mau setak boleh setak bukan, nggak mungkin kita itu tuh cuma begitu-begitu aja kan, nggak mungkin gitu. Makanya kita harus tumbuh. Saat ketika kita bisa bertumbuh, disitulah kita akan banyak menemukan hal-hal yang di luar apa yang kemudian menjadi ekspektasi kita. Istilah be yourself ya, jadilah diri kamu sendiri ya. Di sebagian orang mungkin ini menganggap sesuatu yang nggak ada guna, bisa juga, atau kayaknya susah untuk menjadi diri sendiri. Kenapa? Karena aku itu hidup bersosial, gimana aku mau jadi diri sendiri? Sedangkan secara fitrahi ya mungkin manusia itu terlahir untuk menjadi makhluk sosial. Lalu bagaimana aku harus bisa menjadi diriku sendiri? Ya mungkin itu aku katakan tadi, ada sebagian orang yang mungkin akan menganggap untuk menjadi diri sendiri ini susah atau mungkin sulit, tapi nggak masalah. Yang pasti hidup ini adalah sebuah perjalanan dan sebuah proses yang harus kita nikmati, yang harus kita lalui untuk kita menemukan diri yang sejati, kan begitu. Nah, ngomongin tentang pemberdayaan diri, biar kita itu nggak mudah terdistrasi dengan ikut-ikutan kepada orang lain atau membanding-bandingkan orang lain ya, dan kita fokus dengan diri sendiri. Artinya fokus diri sendiri juga kita tidak meniadakan dari apa yang ada di luar dan yang terjadi di luar diri kita. Maka untuk mengukur bagaimana kemudian kita bisa pelan-pelan sampai di sini, di channel ini kita belajar pelan-pelan untuk bertumbuh bareng-bareng. Makanya saat kita mampu untuk bisa ke sini, artinya ya menjadi diri sendiri agar lebih mudah, maka kita coba untuk menambahin kata better teman-teman di sini. Kan kalau ini jadilah diri kamu sendiri. Ketika saya tambahkan kata better, maka jadilah diri kamu yang baik. Teman-teman, saat pertumbuhan kita itu ada dan saat itu kita mengalami, tentu ada banyak hal yang kemudian kita rasa. Kadang mungkin kita ngerasa stuck ya, atau mungkin kita ngerasa bingung ya, atau mungkin ngerasa macam-macam lah, gado-gado ya. Yang gado-gado itu ujungnya nggak jelas gitu loh, nggak jelas. Apa sih sebenarnya barometer saat ketika kita itu bisa berkembang atau saat kita itu berdaya? Ada nggak kira-kira barometernya? Ya mungkin ada ya, tapi aku mau sedikit kasih ya, yang paling simpel dan sederhana untuk sampean semua. Saat kemudian sampean bisa melihat seberapa jauh kamu ini sekarang atau seberapa jauh Anda itu melangkah. Makanya kenapa ini ada sisipan kata better, jadilah diri kamu yang baik. Artinya kalau diri kamu yang baik ya, Anda tidak akan mudah untuk membandingkan dirimu yang saat ini dengan orang lain.
Tapi kamu akan membandingkan diri kamu ini dengan yang kemarin. Ini yang sekarang. Dan ini mungkin masa depan gitulah ya. Jadi kan akan lebih enak teman-teman saat kemudian teman-teman bisa membandingkan seberapa jauh langkahmu saat ini sudah memberdayakan atau belum diri kamu sendiri. Makanya be yourself ini kita sisipin dengan be your better. Jadilah diri kamu yang baik. Jadilah diri kamu yang baik. Barometernya adalah, barometer yang simple adalah teman-teman bisa membandingkan diri teman-teman dengan yang kemarin, yang mungkin kemarin teman-teman belum merasa optimal. Teman-teman bisa membandingkan yang saat ini, aku bisa membandingkan diri aku yang kemarin. Kalau yang kemarin misalkan aku rasa disiplinku itu masih 50%, sekarang naik lagi 60%. Besok sampean bandingin lagi, bisa naik 80%. Seperti itu. Ya meskipun ini nih tetap ada penilaian di dalam diri kita sendiri. Makanya kalau kita itu bisa fokus terhadap diri kita, kita akan lebih mudah bagaimana kita menaruh sebuah perbandingan. Enggak kemudian kita stres ya untuk membandingkan diri kita dengan yang lain. Ini sesimpel ini teman-teman ya. Bagaimana saat teman-teman bisa berdaya ataupun tidak. Ukurannya saat teman-teman bisa membandingkan diri teman-teman dari yang sekarang kemarin, atau membandingkan diri kamu yang kemarin dengan yang sekarang. Makanya saat teman-teman itu belajar pemberdayaan diri dan di situ teman-teman kok masih stuck, di situ teman-teman masih bingung atau teman-teman masih stres, berarti itu belum berdaya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, bisa dapat ya dari apa yang aku sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat dan jangan lupa share, komen-komen. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan jangan lupa share ya. Mudah-mudahan yang ini bermanfaat. Terima kasih, I love you all dan see you.